timbul apa ya, kalau aku bilang mitos kali ya. Jadi bahwa kalau seorang pasangan nggak punya keturunan itu kesalahan di perempuan, padahal enggak gitu. Terus kemudian kamu tahu yang masalah nasional sekarang stunting, itu biasanya justru terjadi pada pernikahan yang muda. Nah ini aku nggak ngelarang kalian nikah muda ya. Nanti setelah dengarkan ini langsung semuanya nikah muda nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus, balik lagi di podcast Ganti Status Siapa Takut bareng Anggi dan Yazid. Kali ini kita ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, tepatnya di UIN Malang Kampus 3. Betul sekali nih Anggi, sekarang kita bersama orang nomor 1 di FKIK. Beliau adalah Profesor Dr. Yuyun Yuniwati, Prabawati Wajib, Magister Kesehatan, Spesialis Radiologi Konsultan. Assalamualaikum Prof, apa kabarnya Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan sharing dengan sahabat kampus semua. Namanya Ganti Status ya? Iya betul. Okay. Alhamdulillah baik ya Prof. Nah mungkin sahabat kampus dan Anggi pribadi nih Prof, mungkin kepo gitu Prof, sebagai seorang dekan di fakultas, apa sih Prof kegiatannya gitu Prof? Mungkin bisa cerita sedikit gitu Prof ke sahabat kampus juga. Akhir-akhir ini Prof Yuyun lagi sibuk apa nih Prof? Ya, terima kasih Anggi, untuk sahabat kampus semuanya ya. Jadi kalau disebut kesibukan, jadi dekan pasti sibuk ya, karena kalau jadi dekan itu kan harus mengurusi kalian kan, sahabat kampus semua kan pasti punya dekan. Dekan tuh kepala sekolah gitu kan. Jadi kita pasti mengurusi kamu itu yang pertama. Bukan hanya mengurusi mahasiswa, mengurusi dosennya juga, kemudian mengurusi tenaga kependidikan juga, dan juga kebetulan saya jadi dokter juga ya. Jadi dokternya spesialis radiologi, konsultan neuroradiologi kepala leher. Jadi saya masih tetap bekerja di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, di Rumah Sakit Saiful Anwar, dan di rumah sakit swasta. Selain itu, kecuali di FKIK, saya masih punya residen. Jadi residen itu dokter-dokter yang bekerja sekolah untuk menjadi spesialis. Namanya PPDS di RSSA Radiologi gitu. Baik Prof, berarti sibuk sekali gitu ya Prof ya, sebagai seorang dekan juga sebagai seorang dokter kayak gitu. Yazid, kamu tahu nggak sih Yazid, aku sebenarnya kagum banget sih sama dekan kita ini, karena walaupun begitu padatnya jadwal beliau ini, tapi beliau itu selalu tampil sehat, bugar, fit, fresh, dan jadi selalu all out gitu cantiknya. Waduh, betul sekali Nanggi. Maka dari itu kita mendatangkan Prof Yuyun untuk sharing-sharing di podcast Ganti Status kita pada siang hari ini, untuk sharing masalah kesehatan generasi Z ini. Prof, gini Prof, kita kan sebagai generasi Z nih Prof kan sibuk lapra. Mungkin bagi FKK, mungkin juga dari sahabat kampus yang ada di rumah nih Prof, lagi hektik-hektiknya nih Prof, ngerjain tugas, skripsi gitu, sampai lupa makan gitu Prof, kalau gak dihubungi sama ayah gak mau makan gitu. Jadi masalah kesehatan apa nih Prof yang biasanya timbul akibat pola hidup mahasiswa yang seperti itu nih Prof? Ya, terima kasih ya. Itu banyak pujiannya nih kayaknya Anggi sama Yazid ini ya. Jadi intinya itu satu ya Dek ya. Ya buat sahabat kampus semua, pokoknya apa yang kamu lakukan itu selalu diniatkan ibadah. Itu yang membuat kegiatan kita menjadi lebih ringan, lebih mudah, seperti itu ya. Jadi kalau tips kesehatannya yang penting seimbang antara fisik, kegiatan fisik, kemudian kegiatan kalian sebagai mahasiswa, dan juga kalian harus tetap punya me time. Kayak penting sekali loh kamu punya me time itu, dan hanya kamu sendiri yang tahu me time itu apa. Me time-nya Anggi dengan me time-nya Yazid atau sahabat kampus semua pasti lain ya. Kalau kamu tanya me time saya apa? Saya me time-nya itu bersama keluarga gitu. Jadi seberapapun gitu ya, saya selalu sore gitu harus
ketemu, lihat anak-anak. Walaupun anak saya sudah besar-besar seanggi, saya situ. Mungkin itu. Jadi seperti healing gitu ya, Prof. Ya, Healing betul. gitu. Tapi Prof, mulai kepo nih Prof ya. Definisi sehat sendiri menurut Prof Yun itu gimana sih? Apa kita harus healing terus atau kita lari gitu Prof 10 km jauhnya baru dikatakan sehat ini Prof? Ya. Sehat itu adalah keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Buat yang mahasiswa kesehatan pasti belajar ilmu faal kan ya. Nah, di situ ada homeostasis, atau yang bukan mahasiswa kesehatan pasti tahu ya homeostasis ya, homeostasis, atau nanti kita homeodynamic stability, pernah dengar ya. Jadi keseimbangan itu stabil. Jadi kalian itu harus seimbang antara kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi kalau katanya Yazid tadi, kalau kamu nggak terbiasa lari 10 kilo, jangan tiba-tiba lari 10 kilo, pasti itu nggak seimbang. Jadi kamu harus seimbang antara kegiatanmu sebagai mahasiswa belajar, mengerjakan tugas-tugas, praktikum, kamu harus punya kegiatan non akademik ya. Jadi mungkin ini tips buat kalian deh. Ya, kalian itu nanti kalau lulus memang akademik yang pertama, Dik. Kamu akan dilihat apakah kamu cum laude ya, apakah kamu lulusan terbaik. Nah, setelah itu ternyata kalau disandingkan lulusan terbaik itu ternyata banyak, dari semua universitas tuh mesti ada lulusan terbaik. Apa nilai plusnya? SKPI tahu ya. Jadi kamu harus punya kegiatan non akademik. Mungkin kamu kayak ini nih, si Yazid sama Anggi ini jadi duta, jadi safirahnya FKIK. Kamu sering menang lomba, kamu punya kegiatan yang menonjol di bidang olahraga, di bidang seni, seperti itu. Baik Prof, mungkin berbicara mengenai kesehatan nih Prof. Kesehatan ini kan bisa berkait dengan banyak hal ya Prof. Termasuk salah satu artikel yang Anggi baca nih Prof. Diterbitkan di kompas.com bahwasannya menyatakan bahwa Kemenak ini mewajibkan untuk seluruh calon pengantin untuk tes kesehatan sebelum menikah gitu Prof. Nah, kan mungkin buat Anggi atau Yazid juga dan sahabat kampus, mengenai kesehatan sebelum menikah ini kan masih awam gitu Prof. Nah sebenarnya apa yang perlu kita siapkan atau apa yang perlu dinilai gitu Prof, kesehatan diri kita mengenai kesehatan pranikah ini Prof? Ya itu betul ya. Jadi memang menikah itu tidak gampang ya. Jadi menikah itu harus siap. Siapnya itu apa? Kesehatan jasmaninya, fisiknya seperti Anggi bilang tadi yang disyaratkan oleh Kemenak, dan psikologinya. Jadi harus siap, Dek. Bukan hanya sekedar kalau menikah sih gampang gitu ya, tapi kita harus menyiapkan. Karena apa? Karena kalau kalian sudah menikah gitu ya, sahabat kampus sudah menikah, maka kalian bertanggung jawab pada generasi setelahnya. Jadi gitu ya. Jadi makanya pernikahan muda itu kan nggak boleh ya kan, tidak dianjurkan. Walaupun kalau undang-undang pernikahan itu sebetulnya wanita kan boleh menikah pada usia belasan ya, 16 tahun, tapi jangan deh kalau menurut pendapat saya gitu ya. Kalau kita membaca dari literatur, dari pengalaman, itu jangan di bawah 20 ya. Jadi yang paling ideal itu adalah pertengahan 20. Kenapa? Karena itu tadi yang disebutkan oleh Anggi ya. Jadi kamu harus cek sebelum nikah itu apa aja. Karena salah satunya mungkin cek ada nggak kemungkinan untuk penyakit-penyakit yang bisa diturunkan oleh ke bayinya. Karena kan kesehatan ibu dan kesehatan bayi itu ditentukan oleh pasangan yang menikah, terutama oleh yang perempuannya, Gi, ya. Jadi kalau kamu memutuskan menikah bukan hanya sekedar kamu cinta gitu ya, ganti status cinta, ganti status gitu, jadi ibu rumah tangga, tapi kamu harus tahu bahwa apa yang kamu tanggung jawab, apa yang Anggi dan teman-teman sahabat kampus semua yang akan dipikul kalau sudah memutuskan untuk menikah, apalagi kalau mau menikah muda gitu. Berarti nggak bisa sembarangan gitu ya Prof, langsung yakin gitu langsung nikah muda yuk gitu, nggak bisa ya Prof. Berarti harus banyak, segala sesuatunya itu harus dipersiapkan gitu ya Prof. Ya. Berarti apa saja gitu Prof yang harus kita cek di kesehatan kita gitu Prof sebelum memiliki pasangan? Ya, jadi kalau itu ada pemeriksaan tuh yang jelas kan, pemeriksaannya itu darah lengkap ya kan. Kenapa kok harus darah lengkap? Karena kita mau lihat ada nggak, tadi saya bilang adakah
tanda-tanda ya penyakit yang bisa diturunkan. Dan juga Anggi mungkin lihat ya, berat badan bayi lahir yang rendah BBLR itu biasanya terjadi pada ibu-ibu yang muda gitu. Terus kemudian kamu tahu yang masalah nasional sekarang stunting, itu biasanya justru terjadi pada pernikahan yang muda. Jadi kan makanya harus periksa darah lengkap. Terus kemudian pernah dengar toksoplasma nggak? Oh iya pernah. TORS itu ya. Jadi toksoplasma itu harus diperiksa juga pada calon pengantin, karena kalau ada TORS bukan berarti nggak boleh menikah ya, tapi harus diobati dulu sebelum punya bayi sehingga nanti tidak ada kecacat bawaan ya. Karena ya itu tadi aku bilang, kalian kalau sudah menikah, sahabat kampus semua, kalian bertanggung jawab pada generasi setelah kalian, bukan hanya seneng-senengan tok ganti status tok ya. Tapi ini Prof, tadi kan selain kan tadi kalau nikah muda itu punya banyak sekali impactnya nih Prof bagi masa depan, meski itu dari anaknya sendiri ataupun dari ibu dan bapaknya itu Prof. Tapi Prof, kalau kita masih kekeh nih Prof, mau kekeh nikah muda gitu ya Prof ya, sebenarnya selain dampak yang tadi itu setelah kesehatan itu Prof, apa dampak lain untuk masa depan Prof? Oke, jadi yang penting itu komitmen. Nah ini aku nggak ngelarang kalian nikah muda loh ya. Nanti setelah dengarkan ini langsung semuanya nikah muda nggak ya, kayak si Yazid kayaknya udah ada calon deh, kayaknya dia udah siap untuk nikah. Jadi yang pertama itu komitmen. Karena menikah itu adalah pertemuan antara dua keluarga kan. Jadi kamu harus komitmen bahwa kamu akan hidup bersama. Terus kamu ini berarti kan sudah dilewati tadi pemeriksaan sebelum nikahnya ya. Terus kemudian kamu harus memutuskan apakah kamu menikah setelah kamu lulus atau sebelum kamu lulus. Kalau setelah kamu lulus kayaknya enak ya kan, sudah masalah sudah nggak ada ya. Tapi kalau sebelum kamu lulus, kamu harus punya komitmen. Kalau kamu yang apalagi yang seumuran, harus ada komitmen dari orang tua. Nanti kalau misalnya kamu punya anak, siapa yang mau ngurusin anak kamu misalnya. Terus kamu harus berbagi tugas ya kan. Karena buat saya ya Dik ya, boleh kamu menikah muda, akan tapi kamu nggak boleh putus sekolah. Kamu harus tetap sekolah, kamu harus tetap punya cita-cita, dan kamu harus mencapai cita-citamu itu. Terutama buat yang perempuan ya kayak Anggi ya. Jadi karena kamu tahu ya, jadi sebetulnya ibu itu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya, ya kan? Jadi ibu itu harus pinter. Ya, untuk jadi pinter, ya kamu harus sekolah. Walaupun kalau aku ditanya apakah pendidikan itu menentukan pinter atau enggaknya seorang merawat anak, pasti enggak. Ya, tapi karena kalian sahabat kampus sekarang ini berarti sudah sekolah di UIN, selesaikan S1-nya. Sebelum kamu selesai sekolah kamu menikah silahkan, setelahnya lebih baik lagi, tapi yang penting jangan putus sekolah. Jadi jangan alasan gara-gara Yazid nih aku jadi nggak selesai sekolahnya langsung punya anak. Gitu. Baik Prof, sekarang mungkin Anggi mau mewakili sahabat kampus yang sesama dari wanita nih Prof. Biasanya kalau wanita ini kan punya masalah datang bulannya tidak teratur Prof. Nah Anggi sendiri juga menjumpai ada teman yang misal 1 bulan ini datang bulannya 2 kali, terus 2 bulan berikutnya itu tidak datang bulan gitu Prof. Nah tapi dari lingkungan sekitar itu justru malah menakut-nakuti, katanya kalau misalnya datang bulannya nggak teratur nanti dapat keturunannya susah. Itu gimana Prof kaitannya dengan datang bulan dengan keturunan nantinya kayak gitu? Ya, jadi setiap orang tuh punya siklus. Ya kan, siklus bulanannya itu normalnya itu memang 30 hari, 28 sampai 30 hari. Makanya orang awam itu kan berpendapat bahwa menstruasi itu 1 bulan sekali, karena siklus normal yang orang banyak commonly gitu ya. Commonly itu adalah 28 sampai 30 hari. Tapi ada juga yang siklusnya itu ternyata enggak 28 hari. Jadi bisa 22 hari, 23 hari, sehingga seolah-olah dia itu dalam sebulan menstruasinya 2 kali. Terus enggak? Jadi kalau misalnya kamu tanggal 1 nih, terus kemudian tanggal 22
lagi. Terus habis itu kan rasanya jadi 1 bulan 2 kali, padahal itu sudah 1 siklus. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada, memang ada kaitan antara datang bulan tadi itu, menstruasi itu dengan keturunan, tapi tidak itu aja. Banyak faktor yang menentukan apakah keturunanmu itu seperti apa, dan kamu harus mempersiapkan ya, sahabat kampus ya, persiapkan. Silahkan menikah, tapi itu tadi sesuai dengan Kemenak, kamu harus menikah kapan, kamu harus periksa ya kan, check up sebelum menikah, premarital check up namanya ya, ada di semua lab nih ya. Terus kemudian kalau memang ada penyakit yang kayak toksoplasma atau TOS itu ya, toksoplasma, rubella, itu harus diobati dulu, baru kamu siap untuk punya anak gitu. Tadi setelah berbicara wanita gini ya Prof, mungkin sahabat kampus yang ada di rumah yang pria ini Prof ya, kok wanita terus yang dibahas gitu. Kalau wanita kan tadi haid Prof, kalau pria mungkin kayak mimpi basah ataupun kualitas sperma dari mereka gitu. Apa Prof gitu, Prof yang perlu disiapkan mereka Prof gitu. Ya, jadi gini ya. Jadi kalau kita bicara tentang keturunan, kita bicara pernikahan, itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawabnya perempuan, ya kan? Karena tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Nah, selama ini kan di masyarakat tuh timbul apa ya, kalau aku bilang mitos kali ya. Jadi bahwa kalau seorang pasangan nggak punya keturunan itu kesalahan di perempuan, padahal enggak ya. Yang harus check up sebelum menikah itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Nah, tadi si Yazid udah pintar, kayaknya dia memang sudah persiapan ya. Dia jadi yang kualitas spermanya, terus kemudian kesehatannya juga ya, karena ada juga penyakit-penyakit yang diturunkan dari ayah ya, dari ayah itu ada. Jadi misalnya yang paling sering tuh yang berhubungan dengan usia ayah itu, mungkin sahabat kampus pernah baca Down syndrome ya. Down syndrome itu penyakit keturunan yang sebetulnya karena usia ayah, tapi bukan usia muda, justru usia tua ya. Jadi kamu kalau mau menikah ya jangan tua-tua juga. Jadi menikah itu memang pada usia yang pas ya Dek ya. Jadi mungkin pertengahan, kalau saya sih menyarankan ya pertengahan 20-30 sampai 30 lebih berapa ya, dan tidak menunda punya anak kali ya. Mungkin punya anak dulu 1, terus kemudian baru itu. Dan tadi pendidikan itu harus terus kamu lakukan, karena kan pernah dengar ya lifelong learning, kamu kan harus belajar terus gitu. Apalagi perempuan ya, karena tadi aku bilang anakmu pintar itu gara-gara ibunya gitu ya. Baik Prof, berarti sebenarnya kan mengenai kesehatan pranikah ini sangat penting gitu ya Prof. Tapi kan banyak dari kita-kita yang generasi Z gitu Prof, dengan sahabat kampus juga pastinya tuh masih kurang pengetahuannya mengenai kesehatan pranikah. Sebenarnya kita itu harus mencari info mengenai kesehatan pranikah ini mulai kapan gitu Prof? Ya, kalau ditanya mulai kapan, mulai sekarang. Jadi sebetulnya kalian mungkin masih, kalau aku sih sudah 2 generasi setelah kamu deh kayaknya ya, di atasmu ya. Itu ingat gak kalian waktu kalian masih SMP atau SMA itu kan ada pelajaran sesi kesehatan reproduksi, ada nggak? Kalau kalian masih ada nggak? Masih ada ya? Ada. Jadi artinya sejak SMP atau SMA itu SMP deh ya kayaknya kesehatan reproduksi itu. Jadi sejak SMP itu kalian sudah harus tahu. Makanya kan anak-anak ya, lebih muda lagi, anak-anak itu kan diajari untuk kamu laki-laki, kamu perempuan, sehingga mulai dari kecil itu kita sudah diajari untuk menjaga gitu kan. Makanya kan sekarang kalau kita lihat itu kan banyak kayak kekerasan seksual kan banyak ya, pelecehan seksual kan banyak. Itu kan makanya anak-anak itu sejak usia muda itu kan sudah diajari bahwa kamu nggak boleh kayak gini. Misalnya kamu suka foto-foto, ini teman-teman ini kan namanya ganti status kan ya. Nah, anak-anak sekarang kan eranya medsos. Jadi kalau foto bayi pun kan nggak boleh ditunjukkan organ genitalianya kan nggak boleh harusnya kan. Nah, karena kan ada juga
aku gak menakut-nakuti ya, kayak jadi ada juga predator seksual yang seneng dengan anak-anak itu kan ada. Makanya walaupun lucu gitu ya, bayi-bayi gitu ya, tapi tetap nanti kalau kalian jadi orang tua ya, sahabat kampus jadi orang tua, kalian punya IG misalnya, atau kalau kalian masih punya Facebook misalnya, kalau mau foto-foto bersama bayinya, anaknya ya harus pakai baju karena dia kan harus dilindungi ya. Dan ingat itu orang-orang yang pedofil itu banyak gitu lah, itu makanya seawal mungkin mereka tahu gitu, karena kan kasusnya kan orang anak-anak muda kan. Waduh, tadi sudah kita bahas Prof ya, masalah kesehatan pranikah gitu Prof, dan juga Prof ya, aku ini bingung Prof gitu, dan juga penasaran nih Prof terkait dari dalam tubuh pasangan kita nih Prof, apa yang perlu disiapkan gitu Prof terkait hormon, kan banyak sekali tuh Prof hormon, dan juga melibatkan hormon-hormon ketika kita menikah gitu Prof nantinya tuh, dan mempunyai pasangan Prof gitu Prof. Bagaimana tuh? Ya, jadi kalian laki-laki maupun perempuan itu memang harus paham ya. Jadi kalau mau menikah itu kalian harus paham bahwa kalian itu adalah makhluk yang berbeda ya toh. Kan antara laki-laki dan perempuan tuh hormonnya berbeda ya kan ya, berbeda banget kan. Jadi kalau misalnya Anggi misalnya pas waktu mens itu kamu jangan ganggu, bisa ada yang namanya PMS kan, takut malah ya, senggol pacok seperti itu. Nah itu makanya kesiapan yang saya bilang tadi, komitmen yang saya bilang tadi itu, kalian harus tahu bahwa kalau kalian menikah, kalian bukan menikah dengan laki-laki, kalian menikah Yazid dengan perempuan, Anggi dengan laki-laki. Kamu harus tahu seperti apa ya. Jadi misalnya ada wanita punya siklus menstruasi gitu ya. Pada waktu PMS ya jangan jangan digoda-goda terus atau apa gitu. Laki-laki juga gitu ya. Laki-laki itu juga ada hormon yang karena hormonnya laki-laki itu kan kepingin kelihatan maco gitu, misalnya kan mungkin usia-usia sekalian tuh kan lagi kepingin nge-gym ya kan, pingin badannya ideal menurut kamu dengan ideal menurut Anggi kan beda. Kalau Anggi mungkin maunya yang glowing ya, yang putih ya, makanya whitening gitu kan. Tapi kalau kamu justru kalau aku kayak Deddy Corbuzier, kamu lebih punya six pack gitu ya. Itu yang hormonnya di situ. Nah, ketika kalian menikah, kalian harus bisa menyelaraskan itu, saling mengerti. Makanya aku bilang tadi kesiapan, bukan umur sebetulnya, tapi kesiapan kalian untuk menerima pasangan itu. Jadi misalnya pulang nanti misalnya kuliah sama-sama kuliahnya ya, menikah gitu ya. Pulang kuliah kan pasti sudah capek. Nah, harus ada komitmen, aku dulu yang misalnya sudah punya anak, berarti aku yang pegang anak dulu, kamu jangan saling iri-irian seperti itu ya. Kan menurut artikel yang Prof tulis nih di Radal Malang kalau nggak salah 2022 ya, tahun 2022 Prof, berarti kita butuh perhatian keluarga Prof, support system keluarga gitu ya Prof. Betul. Jadi kalau tidak ada support keluarga, support system dari keluarga, apakah kita dalam berhubungan dengan pasangan kita apakah tidak akan berhasil Prof? Iya, jadi itu pesan saya buat sahabat kampus ya. Jadi kalian kalau aku sudah tua, jadi maksudnya aku jelas lebih tua, aku bukan generasi Z ya sama kamu ya. Jadi yang paling penting ya buat seorang ya, laki-laki maupun perempuan, kalau menurut aku itu adalah keluarga. Jadi support keluarga itu adalah yang paling penting untuk keberhasilan kalian. Mungkin kalian pernah mendengar ya, seorang pemimpin itu berhasil karena ada perempuan di belakangnya, misalnya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu misalnya ya, akan berhasil karena ada support suami yang mendukung terus ya. Alhamdulillah saya punya suami yang mendukung gitu ya. Jadi maksudnya pada waktu saya sekolah mau bantu untuk ngurusin anak gitu ya, mau bantu untuk ngajak anak-anak jalan-jalan. Kadang-kadang ngajak anak-anak jalan-jalan tuh kan capek juga ya, mungkin kamu sama sekolah diminta untuk jalan-jalan kan males juga seperti itu. Jadi kalian harus saling support ya. Makanya cari pasangan itu bukan hanya sekedar Anggi cantik, Yazid cakep, bukan seperti itu, tapi kecocokannya ya. Kamu sudah cocok, terus setelah kamu cocok, kamu lihat keluarganya, ternyata keluarganya juga support gitu ya. Kan kalau orang Jawa, kamu orang Jawa nggak sih?
Orang Jawa ya? Jawa. Nah, orang Jawa itu dulu kan ada kalau mau nikah itu kan disuruh bibit bobot bebet. Oh, iya, benar. Pernah dengar kan? Nah. Jadi kalau bibit itu kan menunjukkan bahwa nggak ada penyakit keturunan, ya kan? Orang Jawa itu pintar. Terus bebet dia kemampuannya seperti apa, bobotnya seperti apa. Itu berlaku buat kalian. Itu pesan saya buat kalian. Jadi kalian menikah itu bukan hanya menikah antara Yazid dengan Anggi ya, dapat kampus ya, tapi antara keluarga Yazid dengan keluarga Anggi. Gitu ya. Oh ya, baik Prof. Membahas tentang keluarga nih Prof. Nah, mungkin mewakili Yazid yang sudah siap nih ya Prof ya buat aku tahu dia siap. Ya kan Prof buat menikah muda kayaknya ini Prof. Nah, Kamu umur berapa ya, Sid? Umur 19 masih. Masih sangat muda ini Prof di bawah. Jangan dulu deh 20 tahun. Nah, kemudian gimana Prof caranya untuk nanti semisal memiliki pasangan nih Prof, terus bagaimana cara kita menjaga kesehatan bersama pasangan kita nantinya, begitu Prof? Ya, jadi tadi kan kalau mau nikah check up dulu, ya kan, premarital check up. Terus habis itu menentukan bahwa kamu mau punya anak kapan. Itu kan harus direncanakan ya, Dik ya. Jadi kalau misalnya Yazid nih 19 tahun, tunggu deh. Kalau menurut aku tunggu kamu sampai lebih dari 20 tahun. Kan aku bilang tadi pertengahan 20-30 itu yang paling ideal, ya kan. Karena apa? Karena kesiapan. Mungkin kita tunggu Yazid lulus dulu, punya pekerjaan yang mantap dulu, sehingga orang tua itu yakin bahwa kamu siap bertanggung jawab secara jasmani dan rohaninya gitu. Terus kemudian nanti setelah menikah seperti apa, kan sudah check up tadi, sudah punya anak tadi. Nah, ada kebiasaan baik sebetulnya kalau kalian nanti menjadi ASN atau kalian bekerja itu setiap tahun itu ada check up kesehatan kan, general check up itu boleh kalian lakukan. Kalau aku sih setuju seperti itu ya. Gitu. Tapi Prof, tadi kita sudah bahas bagaimana cara menjaga kesehatan kita bersama pasangan Prof. Tapi di lingkungan saya nih Prof, kita sudah mempunyai pasangan Prof. Kalau pasangannya kurus, katanya nggak bahagia malahan Prof gitu, kayak malahan disalahin perempuannya Prof gitu. Itu gimana Prof? Iya, jadi memang fisik ya, kalian nggak bisa mengacu pada fisik ya. Jadi ada orang yang memang gemuk gitu ya, tapi kayak Yazid deh. Yazid kan belum six pack gitu ya. Tapi bukan berarti Yazid ini tidak sehat ya. Anggi misalnya, Anggi kurus, tapi misalnya kurus banget itu kan juga tidak baik. Jadi kalian harus tahu berat badan ideal. Nah, berat badan ideal itu kalian sudah tahu kan, tinggi badan dikurangi berat badan ya, seperti itu. Nah, nanti kalian boleh ngitung sendiri, kamu ngitung jujur ya. Mungkin yang perempuan tuh biasanya nggak suka kan, kamu lagi timbang terus kemudian Yazid di belakangmu kan, kamu pasti nggak suka. Kamu jujur, kamu ngitung, ternyata aku kegendutan misalnya ya. Nah, apa yang kamu lakukan kalau kamu kegendutan ya? Kamu itu olahraga, kan harus dihitung kan dietnya dan olahraganya, karena nanti ini berpengaruh juga untuk reproduksi ya. Mungkin Anggi pernah baca-baca juga kalau yang kegemukan menstruasinya terganggu ya, nggak siklusnya nggak teratur. Nah, itu memang berhubungan dengan itu. Caranya mengatur pola makan dan olahraga. Jadi kalau yang biasa lari 10 kilo kata Yazid tadi silakan, tapi jangan tiba-tiba di usiamu sekarang yang 20 tahun kamu nggak pernah apa-apa, tiba-tiba aku ikut maraton. Nah, kalau mau boleh, tapi persiapkan gitu. Mungkin step by step terlebih dahulu gitu ya Prof. Iya, kamu yang tahu. Makanya aku bilang kamu cari deh me time-mu seperti apa. Me time-nya mungkin kamu me time-nya kalau saya sih me time-nya misalnya jalan-jalan, traveling gitu. Ada, tapi ada yang juga me time saya rebahan tidur. Boleh, nggak apa-apa, tapi temukan. Dan itu ambil gitu. Ambil maksudnya kamu harus punya dalam satu hari itu, kamu harus punya me time gitu. Baik Prof, mungkin terakhir Prof, buat sahabat kampus juga, gimana sih Prof tips dan triknya menjaga kesehatan buat sahabat kampus yang mungkin sekarang masih hektik nggarap tugas, laprak gitu, kayak kita di farmasi nggarap laprak seperti itu Prof, buat mempersiapkan juga nanti semisal
Mau sudah sudah dipinang gitu Prof. Gimana itu Prof? Dan juga mungkin biar kita tetap lengket sama pasangan kita Ya. tuh Prof, ya, terlalu harmonis seperti Waduh. Prof Yuyun sendiri gitu. Yazid siap banget ini Ya, Prof. Berarti Sid itu kayaknya memang Prof. mengarah ke situ Iya kayaknya. Prof. Ya, jadi tipsnya tadi udah dibilang ya, tipsnya itu adalah keseimbangan. Tadi aku bilang homeostasis atau homeodynamic stability. Jadi keseimbangan antara kegiatan fisik dengan kegiatan rohani. Jadi kegiatan fisik itu adalah yang kamu kerjakan sekarang, kuliah, praktikum, kamu kegiatan lomba-lomba lah, terus kemudian kamu kegiatan apa namanya itu duta-duta seperti itu. Kegiatan rohaninya itu psikologis ya, jadi ibadah. Terus kemudian saya bilang kamu tadi punya me time ya, tentukan me time-nya itu apa, kamu yang tahu, saya nggak bisa. Mungkin me time-mu medsos gitu ya. Tapi jangan dituruti ya. Saya pernah tuh, ini masih ada waktu ya kalau mau cerita ya. Enggak apa-apa Prof. boleh ya. Iya, boleh, Jadi Prof. saya suka nulis gitu ya. Dulu saya tuh pernah gitu, ingat banget gitu ya, karena ya. Jadi saya tuh suka duduk di antara kalian gitu ya. Saya turun dari mobil, terus saya bilang, Dek, saya mau nulis, tapi waktu saya ini cuman setengah jam gitu. Nah, boleh nggak saya duduk di kamu, aku mau nulis gitu. Oh silakan, kita bareng-bareng ya. Kamu mau ngapain, aku ngapain ya. Terus aku selama setengah jam, ternyata aku cuma 15 menit aku dapat 2 lembar ketikan gitu. Terus aku lihat, kamu ngapain Dek gitu. Ternyata anak-anak di sekitar saya, karena saya di rombongan kamu, duduk di gitu ya, mereka itu adalah melihat status. Ternyata melihat status itu panjang. Kamu merasa nggak? Misalnya kamu punya Line, misalnya kamu punya WA, ya kan? Misalnya kamu punya IG ya, kamu lihat story itu ya, itu menghabiskan waktu loh. 15 menit itu ternyata nggak ngapa-ngapain, cuma lihat itu. Satu, ada yang itu. Terus ada lagi yang 15 menitnya itu habis untuk mau update status, kamu betulin dulu wajahmu. Terasa nggak? Diputihin, dismoothkan, hidungnya dimancungin. Terus itu belum selesai, aku bilang, loh, kamu jadi 15 menit, aku dapat 2 lembar, kamu dapat apa? Nulis statusnya belum selesai, WA aja. Kamu mungkin temanmu di WA itu sudah ratusan ya, sehingga kamu lihat statusnya satu-satu itu, gitu. Nah, terasa nggak? Jadi itu mempergunakan waktu, Dek. Jadi saya bilang, kamu harus seimbang, kesehatan jasmani, rohani, psikologisnya, ibadahnya harus seimbang. Terus kemudian tadi keluarga, aku bilang kan ya, tipsnya keluarga itu adalah supporting system yang paling besar. Jadi kamu harus memperhatikan keluargamu. Kalau kamu sudah nikah ya pasanganmu. Kalau sekarang kamu belum nikah, sahabat kampus nih ya, jangan lupa, mungkin sekarang ada yang kos gitu ya, orang tuamu. Coba sih, pasti orang tuamu, bapak ibumu itu akan seneng kalau misalnya kamu pagi habis sholat subuh gitu, kamu telepon beliau atau kamu WA, Assalamualaikum Bapak Ibu, sedang apa, sehat hari ini ya. Jadi keluarga itu supporting yang paling besar. Mungkin seperti itu ya Sid ya. Kamu mau apa lagi, mau nikah lagi apa ya? Mungkin pasangan belum ada gitu. Oh iya. Jadi pasangan itu nggak harus dicari ya, dia datang sendiri kayaknya ya. Jadi kalau nanti kamu akan menemukan pasangan yang terbaik buat kamu, yang paling cocok ya. Yang paling cocok itu apa? Kamu Dek yang paling tahu, yang bisa menentukan apakah misalnya secantik Anggi, seganteng Yazid misalnya. Tapi mungkin ada juga ternyata aku nggak melihat fisik kok, aku mau melihat bahwa dia itu ternyata bisa mengerti aku apa adanya. Mungkin seperti itu ya. Menikah di waktu yang pas, di umur yang tepat gitu ya Prof. Jadi menikah itu memang benar kata Yazid ya, di waktu yang pas, di umur yang tepat, dan itu tadi komitmen, kamu punya komitmen ya. Ta'aruf boleh apa enggak kalau ada yang tanya? Boleh, tapi pada waktu kamu ta'aruf kan kamu harus sudah lihat dulu kan bahwa oh ini memang cocok dengan saya. Jadi jangan nanti kalau udah menikah ternyata ini usia muda nih ya. Kamu melihat enggak statistik kapan itu kan sekarang gara-gara pandemi banyak nih di koran-koran diberitakan tentang perceraian ya. Perceraian kan meningkat ya pada waktu pandemi ini. Ternyata yang paling banyak bercerai itu apa? Itu adalah yang menikah muda.
Karena apa? Kita nggak siap ya kan? Sebetulnya kita nggak siap. Sehingga begitu menikah ternyata misalnya Anggi baru tahu ya itu ternyata pemarah ya gitu. Karena kita di depan biasanya dia baik-baik aja, ternyata kalau di rumah dia pemarah gitu. Atau Anggi ternyata males ya, habis sholat subuh tidur. Nah itu kan bikin bete, padahal si Yazid sudah mau lari 10 kilo, ternyata istrinya balik tidur. Nah itu kan bisa gitu-gitu itu memicu. Jadi kalau mau menikah ya menikahlah sebaik-baiknya ya, kalau bisa ya sekali seumur hidup. Tapi kalau memang kalian mungkin ada masalah lain, misalnya apakah boleh tidak cocok, boleh ya, tapi perhitungkan dulu, apalagi sudah punya anak ya, karena kalau bercerai itu pasti bermasalah, apalagi ada anak ya, pasti itu jadi masalah besar gitu deh. Sebelumnya terima kasih Prof telah menemani kita semua di podcast Ganti Status nih Prof. Dan mungkin teman-teman yang ada di rumah, sahabat kampus yang ada di rumah mulai penasaran nih tentang kami, bisa nih cek IG dan TikTok kita di Suara PSGA _UIN Malang. Jangan lupa buat pantengin kita terus di YouTube akun UIN MLG. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.